Oke teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah tuntas satu emiten sawit yang lagi menarik perhatian, yaitu PT Dharma Satya Nusantara, atau kita sebut saja DSNG. Anggap saja sesi ini adalah sesi mentoring, di mana kita akan bongkar sama-sama, langkah demi langkah, buat nyari tahu, ada nggak sih potensi cuan yang tersembunyi di saham ini? Yuk, kita mulai! Nah, ini roadmap kita. Anggap aja ini checklist due diligence yang wajib kita lalui. Kita mulai dari gambaran besarnya, yaitu katalis industri. Terus kita masuk ke dalam perusahaan, lihat kinerjanya, dividennya, setelah itu kita hitung-hitungan, wajarnya berapa sih harga saham ini? Baru kita bandingin sama pesaingnya, kita lihat juga risikonya apa aja, dan terakhir kita ambil kesimpulan. Siap? Penting banget nih, sebelum kita loncat ke laporan keuangan di SNG, kita harus paham dulu panggungnya. Investor yang bijak itu selalu lihat anginnya lagi bertiup kemana. Dan untuk sektor sawit di Indonesia sekarang, ada satu angin super kencang yang lagi mendorong semua pemain di dalamnya. Jawabannya cuma satu, kebijakan pemerintah. Ada sebuah program yang secara fundamental mengubah peta permintaan CPO di dalam negeri dan jadi semacam mesin roket buat perusahaan-perusahaan kayak DSNG. Nah, ini dia, jagoannya, program mandatory biodiesel. Gampangnya gini, pemerintah mewajibkan solar itu dicampur sama minyak sawit. Sekarang campurannya 40%, nanti mau naik jadi 50%. Artinya apa? Artinya ada permintaan domestik yang super besar dan pasti yang nggak terpengaruh sama gejolak pasar ekspor. Ini tuh ibaratnya menciptakan jaring pengaman harga CPO. Sekarang, coba kita lihat seberapa besar sih dampaknya. Angkanya gila loh. Buat naik ke B50, itu butuh tambahan CPO sekitar 8-10 juta ton tiap tahun. Ini jumlah yang masif. Efeknya, pasokan buat ekspor jadi berkurang, yang bikin harga di dalam negeri berpotensi jadi kuat terus. Nah, perusahaan besar kayak DSNG jelas ada di posisi paling depan buat menangkap kue ini. Oke, jadi angin industrinya lagi bagus banget. Tapi, perusahaannya sendiri gimana? Sehat nggak? Nah, sekarang waktunya kita periksa rapor keuangannya DSNG. Kita mau lihat mereka ini beneran bisa nggak mengubah peluang besar tadi jadi keuntungan nyata buat kita sebagai investor. Wow, coba lihat angka ini. Kenaikan laba bersihnya lebih dari 61% dalam setahun. Ini bukan angka main-main ya. Ini adalah sinyal yang kencang banget kalau manajemen mereka itu jago mengubah pendapatan jadi keuntungan bersih. Oke, labanya gede. Terus, buat kita sebagai investor, apa untungnya? Nah, ini jawabannya. Rp24 per lembar saham. DSNG ini nggak pelit. Mereka mastiin keuntungan perusahaan itu juga ikut ngalir ke rekening kita. Dan ini bukan cuma sekali-sekali ya. DSNG ini udah punya rekam jejak yang solid, rutin bagi-bagi dividen tiap tahun. Pasar juga suka loh, lihat aja harga sahamnya yang naik lebih dari 162% dalam 5 tahun terakhir. Itu adalah bukti bahwa pasar menghargai kualitas perusahaan ini. Nah, kita sampai ke bagian paling seru, pertanyaan jutaan dolarnya. Dengan semua cerita bagus tadi, dengan fundamental yang kuat, harga saham DSNG yang sekarang ini kemahalan atau justru kemurahan? Yuk kita hitung bareng. Yuk kita intip valuasinya. PE ratio-nya di sekitar 10 kali. Buat perusahaan yang labanya bisa tumbuh 60%, ini sih wajar banget. Tapi yang paling penting, coba lihat 2 baris terakhir. Baik hitungan pakai metode DCF ataupun rata-rata target dari para analis profesional, keduanya bilang kalau harga wajar saham ini seharusnya di atas harga pasar sekarang. Jadi intinya apa? Ada ruang buat naik sekitar 28% dari harga sekarang ke target para analis. Nah, selisih inilah yang kita sebut potensi upside. Ini adalah margin of safety yang bikin sebuah investasi jadi menarik. Oke, kita tahu DSNG ini bagus, tapi sebagus apa kalau dibandingin sama tetangga-tetangganya? Ingat, perusahaan hebat itu nggak hidup di ruang hampa. Kita harus lihat posisinya di arena persaingan. Di tabel ini kita bisa langsung lihat peta persaingannya. TAPG, jagoan ROE dan dividen, tapi valuasinya ampun, mahal banget. Kalau AALI sama LSIP kelihatannya murah dari sisi PB, tapi mesin profitnya kurang ngebut. Nah, DSNG ini ada di mana? Dia ada di posisi yang paling enak, the sweet spot, pas di tengah-tengah. Jadi keunggulan DSNG itu apa sih? Keseimbangan, itu kuncinya. Valuasinya nggak kemahalan, profitabilitasnya kuat, dividennya juga oke. Plus ada bonus, mereka punya bisnis produk kayu yang bisa jadi bantalan kalau harga sawit lagi goyang. Ini profil yang komplit. Eits, jangan senang dulu. Mentor yang baik itu selalu ngingetin, lihat 2 sisi koin. Nggak ada investasi yang 100% mulus tanpa risiko. Jadi, mari kita bahas juga apa aja sih kerikil tajam yang mungkin menghadang DSNG? Resiko pertama, datangnya dari pemerintah lagi.
pungutan ekspornya naik. Ini kayak pedang bermata dua nih. Di satu sisi, iya, ini bisa ngegerus untung dari penjualan ekspor. Tapi, di sisi lain, duitnya itu dipakai buat apa? Buat subsidi program biodiesel yang justru jadi penyelamat harga di dalam negeri. Jadi ini resiko yang terkendali? Tentu, ada risiko-risiko klasik ya, harga CPO yang naik turun, masalah cuaca, atau kurs dolar yang nggak menentu. Tapi, yang bikin tenang itu adalah kalau kita lihat kolom ketiga, strategi mitigasi. Ini nunjukin kalau manajemen DSNG nggak tinggal diam, mereka proaktif ngurusin resiko-resiko ini. Oke, semua potongan puzzle udah kita kumpulin. Waktunya kita rangkai jadi satu gambaran besar dan kita tarik kesimpulannya. The final verdict. Kalau mau dirangkum dalam satu kalimat, mungkin ini yang paling pas. DSNG ini bukan cuma soal pertumbuhan laba yang kencang, tapi juga soal kualitas. Fondasi keuangannya kokoh, dan mereka punya komitmen bagus soal ESG. Kombinasi yang jarang ditemui. Jadi, kita simpulkan ya, skenario optimisnya atau bull case-nya jelas banget. Ada katalis B50, labanya ngebut, valuasinya menarik, dividennya rajin. Tapi ada juga skenario pesimisnya, bear case-nya, risiko regulasi ekspor dan harga CPO global. Nah, setelah kita timbang-timbang, potensi upside 28% itu kelihatan sangat menarik. Rasio imbal hasil dan risikonya menurut saya sangat sepadan. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat direnungin. Coba pikirin deh, saat Anda beli saham DSNG, Anda itu lagi investasi di apa sih? Apakah cuma di komoditas sawit yang harganya naik turun? Atau Anda sedang berinvestasi pada masa depan transisi energi hijau di Indonesia? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan cara pandang Anda terhadap investasi ini untuk jangka panjang. Semoga bermanfaat.